Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pewarisan kuno. Xiao Yan memandangi pilar cahaya yang menutupi dirinya. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi bingung. Karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dia samar-samar bisa merasakan bahwa dou qi di dalam tubuhnya mulai berfluktuasi dengan cara yang aneh. Perasaan itu seolah-olah bertemu dengan sesuatu yang berasal dari asal yang sama. Ini adalah api surgawi dou qi. Xiao Yan merenung sejenak sebelum matanya menyala. Dia tiba-tiba memahami. Dou qi di dalam tubuhnya ditempa oleh menelan banyak api surgawi menggunakan mantra api. Jenis karakteristik ini mirip dengan Tu Shi Ancient God. Bagaimanapun, yang terakhir adalah api surgawi. Ini tidak bisa dipercaya untuk perasaan seperti itu. Xiao Yan, tampaknya warisan dewa kuno telah memilihmu. Gu Yuan melihat pilar cahaya yang menutupi Xiao Yan dan matanya tanpa sadar merasakan perasaan tersesat. Bahkan dia tidak mampu mempertahankan ketenangannya di depan warisan dewa kuno. Bagaimanapun, dia juga telah mengejar level itu selama ribuan tahun. Namun, Gu Yuan mengerti bahwa dia tidak dapat melakukan apapun dengan paksa. Warisan dewa kuno akan memilih pewarisnya sendiri. Semuanya jelas telah dieliminasi selama seleksi oleh cahaya sebelumnya. Selain itu, Xiao Yan bisa dianggap menantunya. Tidak sulit bagi Gu Yuan untuk menerima mantan menjadi elit Doudi. Semua orang mengungkapkan ekspresi iri setelah mendengar ini. Mereka mulai menangkupkan tangan dan memberi selamat pada Xiao Yan. Meskipun nada suara mereka cukup iri, ada kegembiraan yang lebih besar dalam diri mereka. Terlepas dari siapa yang warisan dewa kuno pilih, mereka setidaknya akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Hun Tiandi. Kata keberuntungan benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Ju Kun menghela nafas. Dia segera berkata, karena warisan dewa kuno telah memilihmu, kamu harus menerimanya. Selama Anda dapat maju ke kelas Dou di sebelum Hun Tiandi, bencana ini akan teratasi secara alami. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk pelan. Dia sangat menyadari situasi saat ini. Begitu Hun Tiandi berhasil menyelesaikan langkah terakhir dari pil embrio di Tier, aliansi pasti akan mengalami bentuk pembalasan yang paling kejam. Mengingat karakter klan Hun, mereka tidak akan merasakan belas kasihan bahkan jika mereka membantai seluruh klan. Semuanya yakinlah bahwa aku, Xiao Yan, pasti akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke arah semua orang dan berbicara dengan suara yang dalam. Haha, untuk marga Hun dan Hun Tiandi, kami akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka. Mudah-mudahan, kami akan dapat bertahan sampai Anda keluar dari retret Anda. Yan Jin tertawa. Saya ingin menyimpan kotak ini ke dalam makam surgawi. Saya mungkin bisa mendapatkan lebih banyak waktu di tempat itu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menyapu matanya dan berkata, makam surgawi ya, aye, ini ide yang bagus. Aliran waktu di tempat itu lebih lambat dibandingkan dengan dunia luar. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan waktu ekstra. Gu Yuan mengangguk. Jangan buang waktu lagi. Saya akan bertindak sekarang. Xiao Yan bekerja dengan kecepatan kilat. Setelah memutuskan sebuah rencana, dia melambaikan lengan bajunya. Retakan spasial besar muncul di langit. Setelah itu, ia menyebar dan melahap patung persegi dan batu itu ke dalamnya. Paman Gu, jika aliansi harus dikalahkan dan tidak dapat bertarung, tolong hancurkan bidak giok ini. Saya akan segera keluar dari retret saya.
Xiao Yan menjentikkan jarinya. Sepotong batu giok spiritual terbang menuju Gu Yuan. Gu Yuan mengangguk setelah menerima bidak giok spiritual. Bukan tidak mungkin peristiwa seperti itu terjadi. Aku akan memberitahu Sun Er dan yang lainnya tentang masalah ini. Gu Yuan menyimpan potongan giok itu. Matanya menatap Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, "Semuanya, terserah Anda." Ekspresi Lei Ying dan yang lainnya tegas. Mereka menangkupkan tangan mereka dengan sungguh-sungguh saat mereka menghadapi Xiao Yan. Jika Xiao Yan berhasil, situasinya akan berbalik. Jika dia gagal, semua orang di sini sepertinya tidak akan bisa melarikan diri dari kehancuran. Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam saat dia melihat banyak wajah tegas. Dia memang seseorang dengan kehidupan yang keras. Dia baru saja menyelamatkan ayahnya, hanya untuk berakhir dengan gunung yang berat seperti beban di pundaknya. Namun, dia tidak boleh gagal kali ini. Xiao Yan diam-diam menangkupkan kedua tangannya ke arah semua orang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kuali cahaya yang tak tertandingi di langit yang jauh. Di tengah kuali cahaya ada lautan darah yang menyebar. Sepertinya ada sesosok manusia yang duduk di tempat itu. Hun Tiandi, selanjutnya mari kita lihat siapa yang akan menjadi yang pertama mencapai tahap itu. Mata Xiao Yan terkunci pada lautan darah. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan ke celah spasial yang perlahan menutup. Setelah itu, sosok dan retakannya lenyap. Gu Yuan dan yang lainnya melihat sosok Xiao Yan yang menghilang. Tangannya tanpa sadar mengepal. Periode waktu berikutnya ini akan menguji kemampuan mereka. Mudah-mudahan, kita bisa bertahan sampai Xiao Yan keluar dari retretnya. Gu Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia dengan cepat mendarat di aula besar. Semua orang buru-buru mengikuti. Selanjutnya, banyak perintah yang dikeluarkan secara tertib. Tentara aliansi yang sangat besar dimobilisasi pada saat ini. Lautan darah tersebar di langit yang jauh. Aroma berdarah yang kaya itu memenuhi tanah. Energi yang sangat melimpah memenuhi lautan darah. Di tengah lautan darah adalah teratai darah mengambang. Sosok dengan rambut berserakan duduk di atasnya. Energi tak berujung yang besar dan besar terus berkumpul dari lautan darah dan sekitarnya. Akhirnya, mereka melonjak menjadi angka itu. Sosok manusia itu tampak seperti jurang maut di hadapan jumlah energi yang tak ada habisnya. Itu memungkinkan energi yang sangat besar dan kuat, yang bahkan dapat mengisi seorang elit Du Sheng sampai meledak, mengalir dengan liar ke dalamnya tanpa menunjukkan sedikit pun jejak penuh. Hah! Sosok manusia dengan kedua mata tertutup rapat pada lotus darah, tiba-tiba membuka matanya setelah mendeteksi sesuatu. Mata itu tampak berlumuran darah, menyebabkan seseorang gemetar meski tidak merasa kedinginan. Riak ini, Hun Tiandi sedikit mengernyit. Dia bisa mendeteksi sedikit ketakutan beberapa saat sebelumnya. Namun, perasaan itu sudah lenyap saat dia akan mengamatinya dengan cermat. Apakah saya salah? Hun Tiandi bergumam pada dirinya sendiri. Formasi besar telah menyelimuti seluruh Central Plains. Meskipun dia telah membentuk penggabungan awal dalam pil embrio di Tier, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Jika bukan karena formasi itu dipertahankan oleh fondasi yang kuat dari klan Hun, kemungkinan besar itu sudah retak. Dia tidak dapat mengalihkan perhatiannya dan mengamati perubahan kecil di Central Plains karena dia harus tetap fokus. Ci! Hun Tiandi bergumam pelan pada dirinya sendiri. Fluktuasi tiba-tiba muncul di belakangnya dan orang api hitam muncul. Itu adalah Nihility Devouring Flame. Bagaimana klannya? Hun Tiandi tidak menoleh sambil bertanya dengan suara lirih.
Lebih dari 1 juta keturunan warga telah dilemparkan ke kolam darah. Namun, itu masih belum cukup untuk mempertahankan formasi. Nihility Devouring Flame melihat ke belakang. Kilatan muncul di matanya. Awalnya, dia dan Hun Tiandi memiliki status yang sama. Namun, setelah Hun Tiandi mendapatkan pil embrio di Tier, hubungan ini menjadi tidak seimbang. Meski demikian, dia tidak punya solusi untuk ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus bertahan. Lemparkan semua warga keturunan yang telah kita tangkap dari klan Ling, Shi dan Yao ke dalam kolam darah. Jika masih kurang, buang warga keturunan klan kita ke kolam darah. Saya membutuhkan energi yang cukup untuk menyelesaikan langkah terakhir menyelesaikan pil ini. Hun Tiandi berbicara dengan acuh tak acuh. Bahkan warga keturunan klan kita harus dilemparkan ke kolam darah. Nihility Devouring Flame terkejut saat dia berkata, "Itu akan membuat keberatan banyak sesepuh. Kamu harus mengerti bagaimana menghadapi orang yang keberatan." Hun Tiandi tertawa kecil. Teratai darah diputar. Segera, mata berlumuran darah itu melihat ke arah Nihility Devouring Flame dan dengan lembut berkata, "Anda harus mengerti bahwa saya akan membayar berapapun harganya agar berhasil melangkah ke level itu." "Ingat, berapapun harganya? Klan Hun pasti akan hancur jika aku gagal. Pada saat itu, bahkan Anda akan kesulitan melarikan diri." Api hitam menari-nari di mata Nihility Devouring Flame. Akhirnya, dia mengangguk. "Tenang, begitu saya bisa naik ke level itu, saya juga akan memikirkan semua cara untuk membuat terobosan." Hun Tiandi tertawa. "Namun, Anda juga harus melakukan tugas Anda sebelum itu dengan baik." "Dimengerti. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan." Nihility Devouring Flame mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia menghilang dari lautan darah. Hun Tiandi tersenyum puas saat dia melihat ke tempat di mana Nihility Devouring Flame telah menghilang. Ekspresi aneh yang samar melintas di matanya. Klan Hun mampu bertahan hingga hari ini karena Nihility Devouring Flame. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi seluruh klan Hun. Di hati banyak sesepuh, mereka bahkan memikirkan Nihility Devouring Flame sebagai orang paling penting dalam klan Hun. Bagaimanapun, selama dia ada, klan Hun tidak akan menurun karena masalah garis keturunan. Dari sudut pandang tertentu, bahkan Hun Tiandi mungkin tidak sepenting Nihility Devouring Flame di hati anggota tertentu dalam klan. Situasi ini secara alami terdeteksi oleh Hun Tiandi. Namun, dia tidak pernah berbicara apapun tentang ini. Ini karena dia mengerti bahwa klan Hun tua memang harus bergantung pada Nihility Devouring Flame. Namun, ketergantungan semacam ini akan hilang mulai sekarang dan seterusnya. Pada saat itu, Nihility Devouring Flame tidak lagi berguna. Jika saya menjadi Doudi, saya perlu memperbaiki nyala api kehidupan yang baik. Hun Tiandi tertawa pelan. Mata yang dipenuhi darah itu tampak sangat gelap dan dingin. Segera, lotus darah diputar. Kedua matanya perlahan tertutup saat dia terus menyerap energi besar dan kuat yang secara paksa diekstraksi dari Central Plains. Sebuah cahaya hitam yang sangat redup bersinar diam-diam melewati lautan darah saat Hun Tiandi berbalik. Sebuah bibit api hitam kecil diam-diam padam dari lautan darah. Adegan ini hanya berlangsung sesaat. Selain itu disembunyikan oleh energi lautan darah yang luas dan kuat. Bahkan Hun Tiandi tidak bisa mendeteksinya. Nihility Devouring Flame, yang telah keluar dari alam Hun, melihat genangan darah besar ratusan ribu kaki di bawahnya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Ada aliran orang yang terus-menerus dilemparkan ke dalamnya dari sekitar kolam darah. Pekikan menyedihkan tersebar di langit.
Nihility Devouring Flame menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Api hitam di jarinya tiba-tiba menyala. Dengan segera, tubuhnya sedikit menegang. Kedua tinjunya perlahan mengepal. Ekspresi sangat dingin melintas di matanya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.